Halo kawan-kawan, pada episode kali ini saya ingin sharing dengan Anda tentang bagaimana caranya ya mengubah nasib dalam hidup. Ya, bayangin nih, mengubah nasib dalam hidup. Jadi kalau misalkan teman-teman selama ini merasa hidupnya pusing gitu ya, frustrasi, terus juga kayak gitu-gitu aja, gak ada kemajuan, stagnan ya, dan kayaknya gak ada semangat hidup dan nasibnya selalu buruk katakanlah, maka video ini akan sangat berguna buat Anda gitu ya. Bagaimana caranya gitu? Kenapa sih ada orang yang nasibnya itu baik dan kenapa sih ada orang yang nasibnya itu buruk? Ya, ini terlepas masalah kode dan kodar. Ya. Sekali lagi, terlepas masalah nasib kayak misalkan ditetapkan oleh Allah ya. Wah, ini kan kodenya begitu, tidak seperti itu. Tapi kita mengupayakan bagaimana caranya agar kode itu ya berpihak baik pada kita gitu ya. Kita meyakini namanya rezeki itu sudah disuntikan dalam Lauhul Mahfuz gitu waktu kita di alam ruh gitu ya. Rezeki, amal, kebahagiaan gitu kan sudah disuntikan ya. Tapi bukan berarti kita merasa bahwa kan Kang nasibnya udah ditentukan, ya udah deh kita santai aja, tidak seperti itu ya. Bagaimanapun juga kita sebagai manusia punya yang namanya nilai kontrol ya, saya tulis ya. Yang pertama adalah kontrol. Sekali lagi kontrol dan yang kedua adalah uncontrol ya. Ini saya ubah warnanya uncontrol. Dua hal yang memang harus kita pahami terjadi dalam kehidupan, ya. Kalau yang kontrol itu kayak gimana, Kang? Jelas ya, yang namanya uncontrol, yang kontrol. Yang kontrol itu adalah hal yang memang sifatnya itu ada dalam kuasa kita, ya. Kayak misalkan kita sekarang kerja, berbisnis, hidup, menikah dan segala macam, itu dalam kontrol kita. Kalau misalkan yang uncontrol adalah yang hal-hal yang tidak dalam kuasa kita, kayak misalkan ada bencana, ya. Terus juga misalkan tiba-tiba ada kecelakaan dan segala macam. Pokoknya hal-hal yang memang tidak bisa kita kuasai. Nah, sekarang kita akan bicara tentang poin yang dalam kontrol. Sekali lagi yang dalam kontrol. Kita tidak akan bicara tentang uncontrolnya dulu. Ya, ini bukan dalam kuasa kita. Ya, di sini mah caranya gampang ya. Kalau kita pengen dijauhkan dari yang namanya musibah ya, jauhkan dari namanya bala ya, dijauhkan dari namanya ujian yang mungkin luar biasa berat, ya kita tinggal deketin aja yang Maha Pencipta ya Allah Subhanahu wa taala, selesai ya. Walaupun demikian, orang-orang pilihan Allah gitu ya, akan selalu diberikan ujian ya. Jadi kita nggak pernah tahu ya ujian itu berupa datang ke kita apakah benar-benar ujian atau azab atau cobaan, nggak pernah tahu. Tugas kita ya selesaikan diri kita sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita akan bicara tentang ranah yang kontrolnya ya. Jadi ranah kontrolnya. Sekarang gini kawan-kawan sekalian. Katakanlah ada seorang nih, seperti hal yang mungkin Anda lihat pada saat join di dewaselling.com, saya memberikan gambaran dalam cerita gitu ya. Ada seorang seorang sahabat gitu ya, namanya Doni dan Dono gitu ya. Si Doni dan si Dono ini dari dulunya cita-cita pengen jadi orang sukses ya. Pengen banget rasanya setiap bulan tuh punya dapat penghasilan 1 miliar sebulan ya. Dia berjuang bareng, yang satu bisnis A, yang satu bisnis B. Tapi kemana-mana terus bareng dan jalanin usahanya masing-masing gitu ya. Dia belajar ke si A, ya mentor yang sama, beli buku yang sama, ikutan workshop yang sama, semuanya sama. Ya. Herannya kawan-kawan semua, pada 10 tahun kemudian, nah katakanlah singkat cerita gitu ya, kalau diceritain panjang ya gak akan selesai. 10 tahun kemudian, si Dono ternyata dia mendapatkan, si Dono gitu ya, si Doni itu mendapatkan 1 miliar pertamanya di bulan Januari, katakanlah. Sementara di tahun yang sama, si Doni, jangankan 1 miliar, 100 juta aja pusing dia gak nyampe, bahkan cuma dapat 10 juta doang. Makanya kalau misalkan saya ditanya, Kang bagaimana caranya saya pengen mengubah nasib saya, misalkan. Gimana nih caranya, Kang? Ya, ada orang bilang, motivator bilang, nasib Anda ke depannya akan ditentukan oleh banyak hal. Ya. Di antaranya adalah guru yang Anda datangi, gitu ya, buku yang Anda baca, dan dengan siapa Anda bergaul. Gitu ya. Itu katanya seperti itu. Apakah benar? Kita perhatikan sekarang. Nah, ternyata teman-teman, kalau misalkan teman-teman mempelajari ilmu psikologi, ilmu NLP, ilmu perubahan hidup, gitu ya, ternyata orang tidak mungkin semata-mata action kalau misalkan dia tidak punya pemahaman akan pentingnya action tersebut. Sekali lagi, orang tidak mungkin semata-mata action melakukan sesuatu tanpa memiliki keyakinan akan action tersebut. Ya, katakanlah bagi yang muslim sekarang, kenapa kamu kok sholat 5 waktu? Karena kami meyakini bahwa sholat 5 waktu adalah sebuah kewajiban. Kenapa kamu kok puasa Senin Kamis? Karena kalau puasa Senin Kamis itu bisa A, B, C, D, E.
Kenapa kamu kok mau sedekah brutal, gila-gilaan, nominalnya besar? Karena ketika kami bersedekah akan ada keyakinan-keyakinan. Maka ternyata sebelum action, sekali lagi sebelum action, seseorang akan memiliki kumpulan-kumpulan pemikiran yang dinamakan dengan belief atau kita bahasakan dalam bahasa Indonesia adalah keyakinan. Ya, jadi sebelum kita ngubah actionnya, ya sebelum mengubah action kita nih sekarang nih ya, udah nonton ini pengen ubah nih nasibnya nih, maka yang harus kita ubah terlebih dahulu adalah belief-nya dulu. Ya, belief itu apa Kang? Belief itu keyakinan-keyakinan. Ya, apa yang kamu yakini dalam hidup ini? Ya, ada orang yang meyakini bahwa jualan itu nista gitu ya. Apaan nista banget sih nipu orang segala macam misalkan kayak melas-melas. Ada orang yang meyakini seperti itu. Di satu sisi ada orang yang meyakini bahwa jualan adalah nolong orang, ya, nolong orang yang dibayar. Akhirnya apa? Dia akan jualan gila-gilaan. Orang mengira bahwa jualan itu kita seakan-akan kalau jadi affiliate itu kayak misalkan kita melacurkan diri kita dalam tanda kutip untuk mempromosikan produk orang lain, ya, bahkan untuk bisa mendapatkan uang yang banyak. Orang meyakini hal itu, ya. Sementara kita punya keyakinan yang lain. Di balik perjuangan kita berjualan, ada keyakinan yang lain bahwa ketika kita jualan akan mendapatkan uang, uang tersebut bisa kita gunakan untuk berbuat banyak kebaikan, ya. Dengan misalkan kita bersedekah banyak, kayak nolong orang banyak, untuk bisa terbebas dari riba dan lain-lain. Itu keyakinan kita. Maka hati-hati dengan keyakinan Anda, ya. Karena itu akan mendrive action Anda setiap hari. Keyakinanmu apa? Ya. Jika A maka B, jika C maka D, jika X maka Y, jika Y maka Z. Ini itu harus dipilih dulu tuh keyakinan positifnya. Maka kalau saya pribadi kawan-kawan, setiap kali orang bertanya, Kang, kenapa ya saya nggak capai target, gitu kan? Kenapa ya? Kok saya rasa-rasanya udah usaha optimal gila-gilaan, pasang target setinggi mungkin, tapi kok gak pernah achieve target tersebut, misalkan. Saya tidak akan pernah tanya dulu tentang masalah apa yang kamu lakukan, ya. Apa yang selama ini kamu lakukan setiap harinya. Terus gimana strateginya, gimana plannya, dan segala macam. Tidak akan saya tanyakan itu. Yang akan saya tanyakan pertama kali adalah soal belief, ataupun soal keyakinan. Kamu yakin nggak mencapai angka tersebut? Yakin, Kang. Misalkan 10 miliar, yakin nggak? Yakin Kang? Ya ini dari aura matanya aja, udah kayak gak yakin gitu loh. Artinya apa? Keyakinannya sudah berantakan, keyakinannya tidak benar. Dan ingat, kalau kawan muslim, bisa perhatikan, yang namanya keyakinan, itu tidak ada yang namanya istilah 99%. Ya, harus 100%. Nah sama kayak kita yang sekarang, berjuang untuk sukses. Kalau sudah yakin, harus 100%. Karena 99% itu artinya tidak yakin, ya. Jika ada yang tanya, seberapa besar keyakinanmu untuk sukses? Ya, Kang, 80% lah kurang lebih gitu. Artinya nggak yakin, ya. Yang namanya yakin harus 100%. Maka tugas kita adalah mencari tahu apa sih hal-hal yang membuat kita tidak yakin, penuhi elemen itu dan akhirnya bisa menimbulkan keyakinan-keyakinan baru yang positif. Itu ya, perhatikan. Sekarang saya pengen berubah. Oke lah, ubah actionnya. Ternyata berubah action itu supaya ubah actionnya bagus gimana? Ubah beliefnya, keyakinannya. Ternyata kawan-kawan, tidak hanya belief yang harus kita ubah. Karena belief pun ada potongan yang hilang. Apa itu? Nah ini. Ya. Apa itu yang hilang? Ternyata adalah di sini berupa pola pikir ataupun mindset. Set, gitu ya. Pola pikir seseorang akan menentukan keyakinan dia. Jadi, kumpulan-kumpulan mindset adalah kan membentuk belief, ya. Belief dia, keyakinan dia dalam diri dia akan men-trigger dia untuk action. Dan action ini adalah kumpulan action setiap hari akan menjadikan dia sebagai nasib di masa depan, ya. Artinya, kalau Anda pengen mengubah nasibnya, pertama adalah ini langkahnya, yang pertama adalah ubah actionnya yang kita ketahui sekarang, ya. Kedua adalah ubah beliefnya, ketiga ubah mindsetnya. Namun, karena kita perhatikan diagram ini, perhatikan baik-baik. Nah, ini bisa terjadi ini. Ketika nasibnya buruk, kawan-kawan akan menentukan mindset kita masa depannya juga. Ya, oh iya kayaknya nggak ada ceritanya gue mau jadi pengusaha Semua keluarga saya itu PNS misalkan, ya. Dan ini di sini gagal jadi pengusaha. Ya sudahlah, aku mau jadi PNS aja. Ya sudah, set. Akan menjadikan mindset lagi. Mindsetnya adalah aku tidak bisa jadi pengusaha. Aku mau orang gagal. Aku mau orang yang nggak ada bakat dan segala macam. Merupakan sebuah siklus. Sekarang kita balik, Kang, gimana cara mengubah nasib yang harus kita lakukan justru dari awal, bukan dari action, Pak. Ya, sekali lagi, bukan dari action. Makanya Anda sekarang jadi Dewa Selling. Tujuan saya sederhana, kawan-kawan. Anda bisa mengubah mindset-nya dulu. Itu yang pertama, ini coret. Ya, mindset-nya bener deh. Ya,
Ada 40 video yang bisa Anda saksikan di video sebelum ini, ya, tentang mindset-mindset yang empower, ya, yang bisa memberdayakan. Silakan tonton satu persatu, masukkan dalam pikiran Anda, ya. Itu yang pertama, mindset-nya dulu. Mindset-nya udah benar, lama-kelamaan akan terbentuk yang namanya belief. Nah, ini baru yang kedua yang dirubah, ya. Nah, ketika ini sudah dirubah, secara tidak sadar, Anda bakal mengubah action Anda secara tidak sadar. Bahkan orang kalau ditanya, ya, kalau ini udah benar siklusnya, kok apa tuh yang membuat kamu jadi sukses? Kang, Mas, apa yang membuat Anda jadi sukses? Nggak tahu, nah, karena nggak tahu jawabannya, gitu ya. Karena apa? Ini terjadi secara alamiah. Makanya saran saya, kawan-kawan semua, kalau pengen hidupnya nasibnya berubah, hidup dan nasibnya berubah, ubah mindset-nya, ubah belief-nya, ubah action-nya. Ya, ingat siklus ini, mindset, belief, action. Kalau action-nya gila-gilaan, belief-nya bagus, mindset-nya benar, sekali lagi, action-nya gila-gilaan, belief-nya benar, mindset-nya bagus, insya Allah nasib di masa depannya juga akan ikut-ikutan benar. Ya, itu tentang bagaimana cara kita mengubah nasib di masa depan. Ya, saya rasa Anda sekarang udah mulai paham apa saja yang harus diubah. Ya, jangan terlalu mikirin actionnya doang, tiba-tiba langsung mengubah actionnya. Ininya dulu dipikirin. Ya, mindset-nya dulu yang benerin, belief-nya ya pastikan benar, baru actionnya. Setelah itu, insya Allah nasib berubah. Tinggal tunggu waktu saja sudah. Tinggal tunggu waktu, nasib Anda insya Allah berubah. Ya. Itu aja mungkin untuk video kali ini, ya, semoga bermanfaat buat kawan-kawan semua, dan jangan lupa untuk langsung dipraktekkan. Ubah mindset-nya, ubah belief-nya, ubah action-nya. 3 kata kunci, ubah belief-nya, ubah mindset-nya, belief-nya, dan action-nya. Praktekkan. Silahkan. Sampai jumpa di video berikutnya.